Ini adalah penampakan mobil Paus Fransiskus yang sempat membuat Pas Pampres Indonesia kerepotan. Pasalnya, mobil ini bukan mobil anti peluru sebagaimana dalam aturan protokol penerimaan tamu negara VVIP. Belakangan diketahui kalau mobil ini ternyata dipesan oleh Paus sendiri. Ia menolak memakai mobil mewah dengan keamanan yang ketat selama berkunjung ke Indonesia. Sosoknya sendiri ternyata tidak suka dengan protokoler ketat. Bahkan sejak awal terpilih sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sejagat, ia menolak memakai kendaraan mobil mewah seperti Mercedes dan BMW sebagai mobil pribadi. Ia justru memilih mobil bekas jenis Renault keluaran tahun 1984. Khusus untuk Indonesia, Paus berpesan untuk disediakan mobil yang biasa dipakai oleh orang Indonesia umumnya. Ternyata Paus juga tidak menggunakan mobil mewah saat berkunjung ke Amerika beberapa waktu lalu. Sedikitnya terdapat 2 kendaraan roda 4 yang disiapkan untuk dijadikan alat mobilisasi Paus Fransiskus selama di Jakarta pada 3-6 September 2024. Kendaraan tersebut ialah Toyota Kijang Innova Genix 5 Hybrid Modelista sebagai moda pribadi jarak jauh dan Maung MF3 dengan atap terbuka buatan PT Pindad yang dijadikan mobil kepausan. Hal-hal ini merupakan sebagian kecil dari sikap sederhana dan rendah hati Paus selama ini. Berikut adalah daftar kesederhanaan Paus Fransiskus. Membasuh atau mencuci kaki orang lain merupakan salah satu ritual keagamaan yang biasa dilakukan saat Kamis Putih. Kendati begitu, pembasuhan kaki ini umumnya dilakukan terhadap kaum laki-laki. Paus Fransiskus mengubah norma-norma yang ada pada tahun 1955 dengan membasuh kaki 2 perempuan dan umat muslim di suatu penjara anak di Roma pada tahun 2013. Pada 2016, ritual membasuh kaki perempuan pun masuk dalam buku panduan ibadat misa. Pada tahun yang sama, imam-imam Katolik di seluruh dunia pun membasuh kaki kaum laki-laki maupun perempuan pada peringatan Kamis Putih. Saking sederhananya, Paus Fransiskus bahkan menolak tinggal di apartemen kepausan yang mewah yang biasa ditempati oleh paus-paus terdahulu. Ia lebih memilih tinggal di kediaman Vatikan bersama para pastor dan umat awam yang berkunjung. Selain itu, Paus Fransiskus sempat membuat heboh karena kedapatan membawa tas jinjing hitamnya sendiri saat akan bertolak ke Brasil beberapa waktu lalu. Dia menolak dibawakan tasnya dan memilih membawanya sendiri sambil berjabat tangan dengan toko-toko VIP serta ketika menaiki tangga pintu pesawat. Di beberapa kesempatan, Paus Fransiskus kerap kedapatan tak menggunakan Mercedes yang biasa digunakan oleh paus terdahulu. Ia lebih memilih menaiki mobil yang lebih murah. Bukan cuma naik mobil yang lebih murah, Paus Fransiskus bahkan pernah naik kereta bawah tanah saat masih menjadi kardinal dan uskup agung Buenos Aires, Argentina. Saat itu ia juga tinggal di sebuah apartemen kecil, bukan di istana uskup agung, dan memasak makanannya sendiri. Dengan sepenuh hati, saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, atas undangan yang menyenangkan untuk mengunjungi negara Anda dan atas kata sambutan Anda yang ramah. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk masa tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas yang terdiri dari ribuan dan ribuan pulau yang dikelilingi laut yang menghubungkan Asia ke Oseania. Dapat dikatakan bahwa sebagaimana samudera adalah unsur alami yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia, demikian pun sikap saling menghargai terhadap kekhasan karakteristik budaya, etnik, bahasa, dan agama dari semua kelompok yang ada di Indonesia adalah kerangka yang tak tergantikan dan menyatukan yang membuat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan bangga. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman,
secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang, dan ketika setiap kelompok suku dan denominasi keagamaan bertindak dalam semangat persaudaraan seraya mengejar tujuan luhur dengan melayani kebaikan bersama. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam sejarah bersama yang di dalamnya solidaritas adalah unsur hakiki dan semua orang memberikan sumbangsihnya, membantu mengidentifikasi solusi-solusi yang tepat untuk menghindari kejengkelan yang muncul dari perbedaan dan untuk mengubah perlawanan kepada kerjasama yang efektif. Keseimbangan yang bijaksana namun rentan ini antara kemajemukan budaya yang besar dan ideologi-ideologi yang berbeda dan cita-cita yang mempererat persatuan haruslah dibela terus-menerus dari berbagai ketimpangan. Ini adalah karya keterampilan yang dipercayakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada mereka yang terlibat dalam kehidupan politik yang harus memperjuangkan kerukunan, persamaan, rasa hormat atas hak-hak dasar manusia, pembangunan berkelanjutan. Si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà, dan upaya mencapai perdamaian baik di dalam masyarakat maupun dengan bangsa-bangsa serta negara-negara lain. Con gli altri popoli e nazioni. Untuk memperkuat kerukunan yang damai dan berbuah, yang menjamin perdamaian dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan, per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria. Di berbagai wilayah negara, Gereja Katolik berkeinginan untuk meningkatkan dialog antara agama. Dengan cara ini, prasangka dapat dihapus dan suasana saling menghargai dan saling percaya dapat bertumbuh.